Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD, selamat datang di podcast pendidikan. Bersama saya Rofi Fitriah. Kali ini kita akan membahas topik yang sering terdengar, sering dipakai namun sering tertukar maknanya, yaitu tentang asesmen dan evaluasi. Ternyata masih banyak guru, mahasiswa, dan orang tua yang mengira bahwa asesmen dan evaluasi itu memiliki makna yang sama. Padahal, asesmen dan evaluasi itu memiliki fungsi dan peran yang berbeda, apalagi di dalam pendidikan anak usia dini. Oke teman-teman, untuk menggali lebih dalam, mari kita simak perbincangan saya bersama rekan-rekan. Ada Ibu Ade, ada Kak Kadila, Kakak Alme, ada Kak Ispa, Ibu Novia, dan Ibu Linda. Oke teman-teman, saya itu sangat penasaran. Sebenarnya kenapa sih kita itu penting sekali untuk membahas tentang asesmen dan evaluasi? Boleh kita jawab pertama ya. Kenapa asesmen dan evaluasi itu penting untuk dibahas? Karena kenyataannya di lapangan kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua selama ini kita salah memahami asesmen dan evaluasi itu sama. Padahal kenyataannya asesmen dan evaluasi itu berbeda. Maka ketika kita memahami evaluasi dan asesmen itu sama, maka akan berdampak kepada anaknya juga akan salah. Oh, baik Ibu. Kira-kira dampak yang secara langsungnya itu bagaimana sih teman-teman? Misalnya anak dinilai dari hasilnya saja, padahal di PAUD itu proses jauh lebih penting daripada hasil. Nah iya, terkadang anak tuh sudah berusaha keras ya, tapi di dalam hasilnya itu belum sesuai. Nah jadi di akhir hasilnya itu anak tuh belum mampu. Nah, itu yang sering terjadi ketika evaluasi dilakukan tanpa asesmen yang tepat. Ya, kalau asesmen itu dipahami dengan benar, maka guru juga bisa melihat bagaimana cara anak mencoba. Terus dari hal yang kecil aja itu bisa tidak terlihat, asesmen akan bisa terlihat gitu. Dan evaluasi juga untuk menentukan, mengambil keputusan yang lebih bijak, bukan sekedar menilai, tetapi untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat. Oke, jadi topik ini bukan hanya untuk guru, tapi untuk orang tua dan sekolah. Betul sekali. Dengan semuanya memahami, semua dapat menilai perkembangan anak usia dini tanpa adanya tekanan dan label. Jadi intinya pembahasan asesmen dan evaluasi ini bagaimana cara kita untuk mendidik anak dengan baik. Ya, dari uraian itu maka bagaimana asesmen dan evaluasi itu, topik ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, berdasarkan penjelasan teman-teman bahwa penting sekali kita mengetahui asesmen dan evaluasi. Nah, kira-kira asesmen itu apa sih teman-teman? Kalau menurut saya asesmen itu proses pengambilan informasi atau data dari perkembangan anak, kemampuan anak, dan kebutuhan anak secara terus-menerus. Oke, berarti asesmen itu bukan sebuah tes teman-teman. Iya, bukan sebuah tes. Asesmen di PAUD itu bukan sebuah tes atau ujian tertulis. Lalu bagaimana prosesnya dalam pendidikan anak usia dini? Nah, prosesnya itu bisa mengamati cara anak bermain, terus bisa mencatat perilaku anak di sekolah gitu. Terus kemudian kemampuan anak pun bisa menjadi proses asesmen. Oke, jadi asesmen itu fokus terhadap proses perkembangan anak ya teman-teman. Iya, asesmen itu membantu guru untuk memahami bagaimana anak belajar dan berkembang. Baik, berdasarkan penjelasan teman-teman bahwa asesmen itu proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan anak usia dini. Kalau begitu evaluasi menurut teman-teman itu apa sih teman-teman? Menurut saya itu evaluasi itu sebuah proses ya, proses menilai dan mengambil sebuah keputusan yang nantinya keputusan itu diambil sebagai hasil asesmen gitu. Jadi evaluasi itu dilakukan setelah pelaksanaan asesmen, begitu?
evaluasi tidak dapat dilakukan kalau tidak ada data asesmen. Untuk contohnya di dalam pendidikan anak usia dini itu bagaimana sih teman-teman? Kalau contohnya dalam anak usia dini itu, misalnya dari satu semester itu guru tuh menyimpulkan mana aspek perkembangan yang baik dan mana aspek yang membutuhkan stimulus. Nah, dari kesimpulan itu yang disebutnya evaluasi. Gitu. Oke teman-teman, tadi asesmen itu sudah dijelaskan dan evaluasi juga sudah dijelaskan. Supaya kita tidak bingung dan lebih mengerti bagaimana sih secara sederhana perbedaan antara evaluasi dan asesmen itu. Jadi asesmen itu adalah menjawab pertanyaan dari bagaimana proses belajar dan perkembangan anak. Sedangkan evaluasi itu apa kesimpulan dari proses belajar dan tindak lanjut selanjutnya itu akan seperti apa? Asesmen fokus pada proses yang telah dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan evaluasi fokus pada hasil dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Asesmen itu mengumpulkan data, sedangkan evaluasi itu menilai data. Oke Sobat Taut, dalam pendidikan anak usia dini, asesmen dan evaluasi itu bukan untuk memberikan label pada anak, bukan untuk mengatakan anak itu pintar atau tidak pintar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui perkembangan anak, untuk memberikan stimulasi yang tepat pada proses perkembangan anak, dan menghargai proses perkembangan anak. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman sudah tahu mengenai perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Semoga teman-teman bisa lebih bijak dalam memberikan asesmen dan evaluasi terhadap proses perkembangan anak.